update itu berita baru tuh. Baru tadi. Hebat. Nggak, baru dapat dari Bloomberg tadi pagi. Jadi AMD, Ya, yang orang nggak expect karena tadi kan pikiran sama Oracle dan juga Nvidia, tapi AMD ternyata juga dapat jatah nih, gitu kan. Opportunity yang lain yang masih kecil tuh di mana, Pak? Karena kalau saya sebagai seorang investor, saya suka cari yang under value. Menurut saya Nvidia itu terlalu mahal. ya. Di mana opportunity-nya? Nvidia saat ini masih menikmati sebagai pionirnya deh. Iya. Ya, tapi kita lihat ya berapa cepatnya. Iya. Ya kan? Zaman bisa berubah soalnya. Ya, Kalau pengalaman saya zaman berubah nih, Pak. Ya, berapa cepatnya underdog yang jadi underdog AMD. Ya. Saya nggak tahu nanti the next move dari Intel. Ya. Belum lagi Huawei yang develop chipnya juga. Ya. Ya nggak? Itu satu area yang saya lihat ini. Yang juga mulai muncul juga. Ini kan GPU ini kan dasarnya semua GPU. Ya. GPU itu dipakai buat AI dari mulai training sampai ke inference. Nah, mulai muncul ide-ide special chips yang fungsinya lebih optimal buat inference gitu, kayak Grok dan lain-lain. Nah, makes a lot of sense juga, betul. ya kan? Nah, di situ yang beberapa contoh pionir yang mulai masuk sebetulnya di area chipsnya sebetulnya. Di area chipnya berarti? Ya, di area chipsnya dan softwarenya. Oke. Ya nggak, Nvidia nggak ada software itu juga nggak bisa. Oke. Ada yang unik-unik lagi nggak Pak? Yang kayak Pak Toto pernah cerita tentang mungkin cooling systemnya atau apa? Ya kalau itu lebih di traditional untuk cooling systemnya sebetulnya. Ya, itu sekarang adalah liquid cooling dan lain-lain. Terus there lah. Sebetulnya udah ada lah. Udah ada. Ya, battery, energy storage. Energy storage. Energy storage itu yang musinya juga evolving. Windrise mau bertahan di lithium terus gitu. Oke. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, nggak juga nggak make sense juga. Oke. Sebetulnya. Jadi ada pengembangan pakai sodium atau apa yang sehingga menjadi lebih affordable. Cuman kalau sekarang kan kita lihat kalau misalnya ya dari zaman dulu manufacturing itu kan US tuh selalu kalah ujung-ujungnya sama China. Iya. Sebenarnya Nvidia ini game-nya lumayan mirip nih. Dimana kemarin saya sempat nonton salah satu interview Jensen Huang. Ini kalau nggak salah Jensen Huang ngomong kalau dia punya kompetitor dan kompetitor pricing di nol, bahkan pasti masih kalah sama punya dia. Dan menurut saya kalau saya ngelihat dari luar nggak seperti itu gitu. Ya. Gimana tanggapan Pak Toto? I completely agree with you. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Itu biasanya tanda awal-awal perusahaan mulai turun tuh kalau CEO-nya ngomong seperti itu. Itu cuma marketing aja. Saya juga nggak agree gitu. Simple logic menurut saya. Anggap Huawei bikin chip GPU yang sama, ya nggak, performance-nya 80% di bawah, 20% di bawahnya si Nvidia. Tapi dia jual setengah harga, gitu ya kan? Ya. Atau apalagi pakai listriknya lebih dikit gitu. Ya. Nah, sama aja dengan tren yang saya bilang yang specialized buat inference itu pakai energinya lebih sedikit, ya enggak. Dan dia namanya udah bukan GPU lagi, dia LPM atau LPU ya sebetulnya. Nah, itu juga bisa jadi contendernya untuk the process and inference-nya. Oke. Sebetulnya. Oke.